Halo teman-teman, ini adalah data mental rumah sakit yang akan saya olah. Ada beberapa langkah perbaikan dan transformasi yang akan kita lakukan. Pertama, pada bagian nama istri dan nama suami, kita akan merapikan penulisan namanya dengan menambahkan titik pada bagian kata nyonya dan tuan. Kemudian pada umur istri dan umur suami, kita akan mengelompokkannya menjadi variabel baru bernama kategori umur pernikahan. Selanjutnya, pada bagian suku, kita akan memisahkannya menjadi kolom suku istri dan suku suami. Lalu kita buat variabel kategori suku pasangan. Untuk bagian agama serta pendidikan istri dan suami, kita akan merapikan datanya agar tertata sesuai urutan. Pada bagian pekerjaan, kita pisahkan menjadi pekerjaan istri dan pekerjaan suami. Kemudian kita buat kategori pendapatan. Untuk data lama menikah, kita menyesuaikan semua satuannya dari tahun menjadi hitungan bulan. Sementara pada bagian HPHT dan HTP, kita akan menghitung selisih bulan tangsirannya. Lalu, pada bagian data GPA, kita bagi menjadi 3 variabel terpisah, yaitu gravida, partus, dan abortus, yang nantinya diklasifikasikan ke dalam 4 kategori A, B, C, D. Terakhir, pada bagian jenis tekanan darah, kita akan menghitung nilai sistol dan diastolnya untuk membaginya ke dalam kategori normal. Prahipertensi, hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2, dan krisis hipertensi. Mari kita mulai proses pengolahan datanya. Dari data mental rumah sakit ini, pertama-tama kita tambahkan sheet baru. Ganti dengan nama olah 1. Blok seluruh data mental tersebut, lalu copy paste ke sheet baru ini. Klik 2 kali pada baris batas kolom agar ukurannya melebar otomatis dan data mudah dibaca. Karena penulisan nama istri dan suami belum rapi, kita akan merapikannya. Buat sebuah sheet bantuan, lalu cut kolom nama istri dari olah 1 dan paste. Tekan Ctrl+Shift+H untuk memunculkan menu Find and Replace. Kita hapus tanda koma, petik 2, titik, dan spasi yang tidak beraturan dengan fitur Replace All. Setelah bersih, setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Fungsi ini berguna untuk menghapus kata nyonya. Bawaan tanda petik 1 atau 2 membersihkan spasi berlebih serta menambahkan teks nyonya beserta titik di depan nama secara seragam. Tarik tanda plus di pojok kanan bawah sel hingga baris ke 730, lalu pindahkan hasilnya kembali ke data olah 1. Lakukan hal yang sama pada kolom nama suami dengan mengganti teksnya menjadi tuan sesuai kolom dan sel tersebut. Untuk membuat kategori umur pernikahan,
Di kolom H setelah itu, kita memasukkan rumus. Dan rumusnya ada pada video tersebut. Logika pertama memeriksa jika data umur lengkap dan umur istri lebih besar dari suami, maka muncul teks istri lebih tua. Jika kedua mengecek jika istri lebih muda, muncul teks istri lebih muda. Logika ketiga mengecek jika nilainya sama, muncul teks seumuran. Jika ada data sel yang kosong, sistem otomatis memunculkan teks invalid. Selanjutnya, kita pisahkan data suku asal. Blok kolom suku masuk ke menu data, pilih text to column, pilih opsi pembatas berupa spasi dan berikan tanda garis miring pada pilihan order. Lalu klik OK. Setelah datanya terbagi menjadi kolom suku istri dan suku suami, aktifkan fitur filter pada menu ribbon data untuk menyeragamkan penulisan nama suku yang masih tidak konsisten. Jika penulisan suku sudah rapi, buat kolom suku pasangan di kolom K. Setelah itu, kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Langkah pembersihan menggunakan filter dan penyesuaian penulisan teks ini juga kita lakukan pada kolom agama, pendidikan, serta kolom jenis pekerjaan.
untuk menentukan kategori pendapatan di kolom O. Setelah itu, kita memasukkan rumus, dan rumusnya ada pada video tersebut. Rumus ini mengidentifikasi jika pekerjaan istri adalah ibu rumah tangga, maka datanya akan diisi teks satu pendapatan. Jika dua-duanya bekerja, maka otomatis muncul teks dua pendapatan. Untuk variabel lama menikah, kita buat sheet bantuan baru untuk merapikan teks tahun dan bulan agar seragam. Tambahkan kolom perhitungan bulan. Setelah itu, kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Jika satuan waktunya tertulis tahun, sistem akan mengalihkan angka tersebut dengan 12 agar berubah menjadi bulan. Jika satuannya sudah bulan, angkanya akan langsung diambil tanpa diubah. Hasil akhir hitungan di bulan ini kemudian di-cut dan dipaste ke kolom T pada data utama. Kita juga menghitung selisih bulan taksiran dari tanggal HPHT ke HPT. Setelah itu, kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut. Sekarang kita olah data GPA. Salin kolom GPA ke sheet baru, lalu pecah teksnya menjadi 3 kolom. Grafida, Partus, dan Abortus. Kita sisipkan kolom pembantu untuk mengambil karakter angka paling kanan dari teks angka Romawi bawaan. Setelah itu kita memasukkan rumus dan rumusnya ada pada video tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tata cara melakukan analisis hubungan antara suku pasangan dan tekanan darah menggunakan aplikasi Jamovi dengan metode chi-square test of independence. Langkah pertama, import data penelitian dengan memilih menu open, kemudian pilih file data yang akan dianalisis. Pastikan data telah terbaca dengan benar. Langkah kedua, periksa tipe variabel. Variabel suku pasangan harus bertipe nominal dan tekanan darah harus ordinar karena keduanya merupakan data kategorik. Pada menu atas, klik tab Analysis, klik ikon Frequencies. Pilih menu Contingent Tables, Independent Sample. Jendela analisis baru akan terbuka. Memasukkan variabel ke kotak analisis. Klik variabel suku pasangan di kotak sebelah kiri, lalu klik tanda panah ke kanan di samping kotak rounds. Baris klik variabel jenis tekanan darah di kotak sebelah kiri, lalu klik tanda panah ke kanan di samping kotak columns. Mengaktifkan fitur detail hitungan, buka drop-down cells, cari menu cells di bagian bawah, klik untuk membukanya. Di bawah kolom counts, centang observed untuk memunculkan jumlah real pasien. Centang juga expected untuk memunculkan nilai prediksi teoritis. Di bawah kolom percentages, centang raw untuk memunculkan persentase sebaran baris. Terus kalau ingin memunculkan totalnya, pencet total pada kolom percentages. Mengaktifkan tes statistik, cari menu statistik di bagian bawah, klik untuk membukanya. Pastikan pilihan chi-squared sudah tercentang di bawah menu nominal, centang P and claims V untuk mengukur seberapa kuat keeratan hubungan tersebut. Setelah semua pengaturan selesai, Jamovi akan secara otomatis menampilkan hasil analisis. Pada hasil output, perhatikan tabel chi-square testi. Di tabel tersebut terdapat nilai chi-square, Degree of Freedom atau DF, dan p-value. Pada penelitian ini diperoleh nilai chi-square sebesar 3,958, DF sebesar 5, dan p-value sebesar 0,55. Cara menginterpretasikan hasilnya adalah dengan membandingkan nilai p-value dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika p kurang dari 0,05 berarti terdapat hubungan signifikan antara kedua variabel z. Namun jika p lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan. Karena hasil penelitian menunjukkan p sama dengan 0,555 yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara suku pasangan dan tekanan darah. Artinya, status suku pasangan baik berasal dari suku yang sama maupun berbeda tidak berhubungan secara statistik dengan kategori tekanan darah responden pada penelitian ini. Demikian tata cara melakukan analisis chi-square test of independence menggunakan Jamovi beserta cara membaca hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.